Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bekti Tri Astuti, mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2024 gelombang 2. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik, yaitu tentang pemberian scaffolding menggunakan audio visual dalam mengarang cerita fabel di kelas 5B SD Negeri Pondok 02. Ini sebagai bentuk ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dengan dosen pengampu Dr. Veronica Unum Pratiwi, Magister Pendidikan. Apa itu ZPD? ZPD adalah Zone of Proximal Development, merupakan gagasan tentang jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Berdasarkan hasil observasi tentang peserta didik kelas 5 khususnya di SD Negeri Pondok 02, saya mendapatkan masalah yang pertama yaitu level pemahaman peserta didik yang berbeda-beda, dan yang kedua, beberapa peserta didik belum lancar membaca dan menulis. Lalu mengapa perlu menerapkan scaffolding? Apakah scaffolding menjadi solusi? Ya, scaffolding menjadi solusi karena scaffolding dalam pembelajaran merupakan bantuan terstruktur yang bisa digunakan dalam membantu peserta didik menyelesaikan tugas baru serta memahami konsep yang tidak bisa dicapai jika dilakukan sendiri oleh peserta didik tersebut. Nah, di sini diskusi menjadi sebuah alat scaffolding yang penting dalam zona perkembangan proksimal. Menurut Vygotsky, anak-anak memiliki konsep yang kaya, tetapi konsep tersebut tidak sistematis, tidak terorganisasi, dan cenderung spontan. Dalam sebuah diskusi, konsep anak tersebut akan bertemu dengan konsep pembimbing yang menyempurnakannya, sehingga konsep anak akan menjadi lebih sistematis, logis, dan rasional. Scaffolding seperti apa yang pernah saya berikan sebagai solusi dari permasalahan tadi? Yang saya berikan yaitu yang pertama, memberikan alat bantu audio visual dan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, di sini alat bantu visualnya yaitu berupa buku cerita fabel, kemudian LKPD bergambar, dan juga menayangkan cerita melalui layar. Yang kedua yaitu modeling. Saya menjadi seorang model yang mendemonstrasikan bagaimana cara membaca dan menulis fabel dengan jelas dan terstruktur. Kemudian saya juga menerapkan peer collaboration atau bekerja sama dengan teman sebaya dalam setiap kelompok diskusi. Efektivitas scaffolding yang saya dapatkan dengan hasil yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan unsur intrinsik cerita dan memahami apa itu cerita fabel. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan LKPD mengarang cerita fabel secara berkelompok. Dokumentasi ketika saya melakukan praktik baik penerapan scaffolding. Telah menyampaikan, apabila ada masukan, kritik, dan saran yang membangun, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.